Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulianisa dengan NIM 2313010015. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pemberian Nafkah Suami Terhadap Orang Tua dan Keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Tinjauan Fikih Munakahat. Latar belakang dari proposal ini yaitu karena kehadiran anak dalam keluarga sangat penting. Karena anak memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan dan mendidiknya. Dalam Islam, berbuat baik dan memberi nafkah kepada orang tua merupakan perintah Allah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan Surat Al-Baqarah ayat 215. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa suami yang sudah berkeluarga harus mampu menyeimbangkan tanggung jawab antara istri, anak, dan orang tua dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan. Namun, di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, jumlah suami yang menafkahi orang tua setelah menikah cenderung menurun dari tahun ke tahun, meskipun jumlah penduduk terus meningkat. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan peran ganda seorang anak laki-laki, yaitu sebagai kepala keluarga dan sebagai anak yang harus tetap berbakti pada orang tua, sehingga sering terjadi ketidakseimbangan prioritas nafkah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap orang tua dan keluarganya di Kecamatan Baso, serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif fikih munakahat. Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap orang tua dan keluarganya, tinjauan fikih munakahat. Adapun pertanyaan penelitiannya, di sini peneliti mengambil 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap orang tua dan keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam? Yang kedua, apa alasan suami lebih memprioritaskan istri dan anak ketimbang pihak keluarga yang lain? Dan yang ketiga, bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap pelaksanaan pemberian nafkah suami kepada orang tua dan keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam? Studi literaturnya, penelitian ini membandingkan beberapa studi terkait tanggung jawab nafkah suami terhadap keluarga dan orang tua. Yang pertama, ada penelitian dari Setiaji tahun 2022, meneliti relevansi pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang kadar kewajiban suami dalam menafkahi keluarga, khususnya di masa pandemi. Hasilnya, kadar nafkah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan keluarga, baik di masa normal maupun di masa sulit. Yang kedua, ada penelitian dari Aprilia tahun 2023, mengkaji praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Lampung Barat. Ditemukan bahwa istri turut membantu mencari nafkah karena faktor ekonomi, dan hal ini dibolehkan dalam Islam selama sesuai dengan syariat. Yang ketiga, ada penelitian dari Ayu tahun 2022, membahas hak dan kewajiban suami istri di keluarga buruh pabrik Bojonegoro. Istri yang ikut kerja dianggap boleh untuk meringankan beban ekonomi keluarga, namun berpotensi mengurangi peran domestik sang istri. Adapun landasan teorinya ada 3. Yang pertama yaitu dalil Al-Quran tentang berbakti dan memberi nafkah kepada orang tua. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang perintah berbuat baik, berkata sopan, dan mendoakan orang tua. Yang kedua ada Surat Al-Baqarah ayat 215 tentang prioritas memberi nafkah kepada orang tua, kerabat, yatim, miskin, dan musafir. Yang kedua ada dari pandangan Wahbah Az-Zuhaili, yaitu mengenai nafkah utama. Nafkah utama diberikan kepada istri, anak, dan orang tua sebagai kerabat terdekat. Secara skala prioritas, suami harus menyeimbangkan kewajiban pada keluarga inti, yaitu anak dan istri, dan orang tua sesuai kondisi dan kemampuan. Yang ketiga yaitu konstruksi fikih munakahat. Kewajiban suami menafkahi istri dan anak adalah fardu ain.
Kewajiban menafkahi orang tua menjadi wajib jika orang tua tidak mampu dan tidak ada pihak lain lagi yang menanggung. Untuk metode penelitiannya, peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, fokus pada fenomena sosial dan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan pemberian nafkah suami kepada orang tua dan keluarganya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu ada data primer, yaitu dengan cara wawancara langsung dengan suami, istri, dan orang tua di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Dan juga ada data sekunder, yaitu dengan menggunakan dokumen, literatur, dan data kependudukan terkait. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk analisis datanya, peneliti menggunakan reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang relevan, dan menyajikan data dengan cara mengelompokkan data dalam bentuk narasi dan tabel. Untuk daftar pustaka, di sini peneliti menggunakan dua referensi utama. Yang pertama Al-Quran Karim, yang kedua buku karangan dari Al-Asfahani dengan judul Kitab Lengkap Fikih Sunnah Imam Syafi'i yang diterbitkan oleh Diva Express anggota IKAPI pada tahun 2022. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.